Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, khusus untuk kamu yang hari ini sedang menonton video ini, saya berdoa dengan setulus hati, semoga Allah segera mengangkat beban di pundakmu, memberikan solusi atas masalah yang selama ini kamu sembunyikan dalam tangis, dan melimpahkan keberkahan rezeki yang tak disangka-sangka arah datangnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu membayangkan, ada seorang pria biasa, yang hanya seorang penyapu jalanan, tapi setiap kali ia mengayunkan sapunya, pintu langit bergetar hebat, bukannya mengejar uang, justru uang dan keajaiban yang mengejar dirinya. Hari ini saya akan bagikan sebuah rahasia besar tentang satu amalan, jalur langit yang sanggup merubah kemiskinan menjadi kemuliaan dalam sekejap. Sebelum kita masuk ke kisah yang akan mengubah cara pandangmu terhadap rezeki ini, mari kita bangun energi kebaikan bersama. Jika kamu merasa video ini adalah jawaban yang kamu cari, silakan tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, kamu ikut menyebarkan secercah cahaya harapan untuk orang lain yang mungkin sedang putus asa. Tahan napasmu sejenak, karena apa yang terjadi pada pria tua ini, di tengah badai yang paling mengerikan, akan membuatmu sadar bahwa ternyata selama ini kita mungkin sedang mengetuk pintu yang salah. Mari kita mulai kisahnya. Mentari baru saja mengintip di ufuk timur, namun aspal jalanan protokol kota sudah mulai hangat. Di antara deru mesin kendaraan yang mulai memadati jalan, sosok pria tua dengan seragam oranye yang sudah memudar warnanya tampak sibuk. Namanya Pak Sabar. Namun, orang-orang lebih sering memanggilnya dengan sebutan Pak Sapu. Tugasnya sederhana, memastikan tidak ada satupun daun kering atau plastik bekas yang mengotori median jalan. Namun, bagi Pak Sabar, setiap ayunan sapu lidi di tangannya bukanlah sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang berbeda pada cara pria itu bekerja. Setiap kali sapunya menyentuh aspal, bibirnya tak henti bergerak, menggumamkan sebuah kalimat pendek yang hampir tak terdengar oleh telinga manusia, namun terasa menggetarkan udara di sekitarnya. Ya, Rozaku, Zul, Kuatil matiin. Ia membacanya dengan ritme yang tenang, seolah setiap huruf yang keluar dari bibirnya berubah menjadi cahaya yang menyapu kegelapan. Pagi itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap, berhenti tepat di samping Pak Sabar, karena lampu merah. Sang pengemudi, seorang pemuda berpakaian necis, tampak gelisah. Ia terus melihat jam tangannya sambil memukul-mukul kemudi. Wajahnya ditekuk, penuh beban dan kecemasan. Tanpa sengaja, mata pemuda itu menangkap sosok Pak Sabar melalui kaca jendela. Ia heran melihat seorang penyapu jalanan yang hidupnya tampak sangat berat. Namun wajahnya justru memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada gurat kelelahan, tidak ada keluhan. Yang ada hanyalah senyum tipis yang tulus sambil terus melafalkan sesuatu. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Sebuah lembaran kertas penting dari kursi penumpang mobil tersebut terbang keluar melalui jendela yang terbuka sedikit. Kertas itu mendarat tepat di tumpukan sampah yang baru saja dikumpulkan Pak Sabar. Aduh, dokumen proyekku, pekik pemuda itu panik. Ia segera turun dari mobil. Wajahnya tampak ingin marah, karena menganggap Pak Sabar tidak becus menjaga kebersihan area tersebut. Namun, sebelum pemuda itu sempat mengeluarkan kata-kata tajam, Pak Sabar sudah lebih dulu membungkuk. Dengan gerakan yang sangat halus dan penuh hormat, ia mengambil kertas putih bersih itu. Ajaibnya, meski jatuh di tumpukan debu dan sampah, kertas itu tetap putih cemerlang, seolah-olah ada dinding transparan yang melindunginya dari kotoran. Ini milik Den Bagus, silakan, dijaga baik-baik. Semoga menjadi jalan rezeki yang berkah, ucap Pak Sabar, sambil menyerahkan kertas itu dengan kedua tangannya. Pemuda itu tertegun. Ia menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada hawa sejuk yang menjalar ke hatinya, hanya dengan mendengar suara Pak Sabar. Kemarahan yang tadi sempat memuncak di dadanya mendadak sirna, berganti dengan rasa malu yang mendalam. Terima kasih Pak. Maaf, saya tadi hampir. Kalimat pemuda itu terhenti. Pak Sabar hanya tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Minta saja pada sang pemilik kekuatan, Den. Jangan meminta pada dunia. Dunia itu kecil. Lampu berubah hijau. Pemuda itu kembali ke mobilnya dengan perasaan yang campur aduk. Namun, saat ia melirik ke spion, ia melihat sesuatu yang mustahil. Seekor burung merpati putih hinggap di bahu Pak Sabar, seolah memberikan salam. Sementara sang penyapu jalanan kembali melanjutkan pekerjaannya, seolah ia baru saja berbicara dengan pintu langit. Pak Sabar kembali mengayunkan sapunya, dan kalimat itu kembali menggema, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari rangkaian keajaiban yang akan mengguncang seluruh kota. Kalimat sakral itu terus menggema,
lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah setiap helai lidi yang bergesekan dengan aspal adalah dawai doa yang sedang memanggil keajaiban. Siang itu, panas matahari terasa membakar kulit, seakan ingin menguji seberapa kokoh kesabaran yang tersimpan di dada Pak Sabar di tengah aspal yang memuai. Sebuah kerumunan besar tiba-tiba terbentuk di persimpangan jalan utama. Sebuah mobil mewah milik seorang pengusaha properti terkenal bernama Pak Wijaya mendadak mogok tepat di tengah jalur paling sibuk. Klakson bersahut-sahutan, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Pak Wijaya keluar dengan wajah merah padam, berteriak pada asistennya, karena merasa hari pentingnya hancur. Ia harus menghadiri penandatanganan kontrak bernilai miliaran rupiah dalam 10 menit ke depan. "Minggirkan gerobak sampah itu!" teriak Pak Wijaya saat melihat gerobak tua milik Pak Sabar yang terparkir sedikit menjorok ke jalan untuk memudahkan pembersihan. "Kalian semua hanya menghambat jalan orang sukses." Pak Sabar yang sedang mengelap keringat di keningnya segera berlari kecil. Tanpa rasa marah, meski baru saja dibentak, ia mendekat dengan tenang. "Maaf Pak, biar saya bantu geserkan gerobak ini. Dan jika Bapak berkenan, biarkan saya membantu mendorong mobil Bapak ke tepi agar tidak menghalangi jalan." Pak Wijaya tertawa sinis. "Kamu, tua begini mau mendorong mobil seberat ini? Jangan bercanda." Namun, Pak Sabar tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meletakkan telapak tangannya pada bodi mobil mewah yang terasa panas itu. Bibirnya kembali bergerak, lebih cepat, dengan keyakinan yang menghujam bumi. "Ya Rozaku, Zulkuatil matiin." Satu tarikan napas panjang diambilnya. Dengan gerakan yang tampak sangat ringan, seolah ia hanya mendorong sebuah bantal bulu. Mobil besar yang tadinya terkunci mesinnya itu meluncur mulus ke tepian jalan hanya dengan satu dorongan tangan Pak Sabar. Orang-orang yang menonton terbelalak. Tidak masuk akal secara fisik bagi seorang pria renta untuk menggerakkan beban seberat itu sendirian di jalan yang sedikit menanjak. Pak Wijaya tertegun. Ia melihat tangan Pak Sabar yang masih menempel di mobilnya. Ajaibnya, bagian mobil yang disentuh Pak Sabar tidak terasa panas lagi, melainkan mengeluarkan hawa dingin yang menyejukkan. "Bapak, bagaimana mungkin?" tanya Pak Wijaya dengan suara yang mendadak lirih. Pak Sabar hanya merapikan topi lusuhnya. "Bukan saya yang kuat, Pak. Saya hanya meminjam sedikit kekuatan dari sang pemilik kekuatan. Silakan dicoba lagi mesinnya. Mungkin dia sudah mau bekerja sama." Dengan ragu, Pak Wijaya memutar kunci kontak. Vroom, mesin mobil itu menderu seketika. Bahkan suaranya terdengar lebih halus dari biasanya. Pak Wijaya kehilangan kata-kata. Saat ia hendak mengambil dompet untuk memberikan imbalan, Pak Sabar sudah kembali ke gerobak sampahnya, menghilang di balik kepulan asap kendaraan sambil terus menyapu. Pak Wijaya terpaku di kursi kemudinya. Ia tidak menyadari bahwa di saat yang sama, asistennya berbisik dengan wajah pucat. "Pak, barusan saya dapat kabar, lokasi rapat kita tiba-tiba pindah ke gedung di depan sana, karena gedung sebelumnya mengalami gangguan listrik. Kalau tadi Bapak tidak berhenti di sini karena mogok, kita pasti sudah terjebak di dalam lift gedung itu." Gemetar menyelimuti tubuh Pak Wijaya. Ia baru sadar, mogoknya mobil itu bukanlah sebuah sial, melainkan cara Tuhan menyelamatkannya melalui perantara seorang tukang sapu. Sementara itu, di kejauhan, Pak Sabar melihat ke langit yang mulai berubah warna secara tidak wajar. Seolah-olah awan sedang membentuk barisan yang menjaga langkahnya. Awan-awan di langit mulai membentuk barisan yang menjaga langkahnya. Seolah-olah seluruh semesta sedang bersiap untuk menyaksikan sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik debu jalanan. Keanehan cuaca itu ternyata bukan sekadar fenomena sesaat. Dalam beberapa minggu berikutnya, kota itu dilanda sebuah ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim kemarau yang ekstrim datang menyergap. Suhu udara melonjak tinggi hingga aspal terasa membara. Dan yang paling mengerikan, sumber air di seluruh penjuru kota mulai menyusut drastis hingga kering kerontang. Taman-taman kota yang biasanya hijau berubah menjadi hamparan coklat yang mati. Pohon-pohon besar meranggas, menggugurkan daunnya seolah sedang menyerah pada takdir. Namun, di tengah gersangnya kota yang mulai dilanda kepanikan, ada satu titik yang membuat siapapun yang lewat akan mengucek mata karena tidak percaya. Sebuah taman kecil di sudut persimpangan, tempat Pak Sabar biasa beristirahat, tetap tumbuh dengan sangat subur. Rumputnya hijau pekat, bunga-bunganya mekar dengan warna yang sangat tajam, dan udara di sekitarnya tetap terasa sejuk seperti di pegunungan, meski matahari tepat berada di atas kepala. Sekara Elmaya, tanaman ini seharusnya sudah mati berminggu-minggu yang lalu, ujar seorang ahli botani yang sengaja datang dengan peralatan lengkap untuk meneliti fenomena tersebut. Masyarakat mulai berkerumun, memadati taman kecil itu hanya untuk mencari setetes udara segar. Di tengah kerumunan itu,
terlihat Pak Sabar sedang duduk tenang di bangku kayu reotnya. Ia tidak membawa botol air besar. Ia juga tidak menyiram tanaman itu dengan selang. Ia hanya duduk bersila sambil memejamkan mata. Seorang wartawan televisi mendekat, mengarahkan kamera tepat ke wajah Pak Sabar yang penuh kedamaian. "Pak, tolong jelaskan pada kami, apa rahasianya? Bagaimana mungkin taman ini tetap hidup sementara seluruh kota sedang sekarat karena kekeringan?" Pak Sabar membuka matanya perlahan. Tatapannya begitu bening. Tidak ada sedikit pun kesombongan di sana. Ia mengusap kelopak bunga mawar di dekatnya, yang tampak segar meski tanpa air setetes pun. "Tanaman ini tidak haus akan air dunia, Nak," ucap Pak Sabar dengan suara yang bergetar namun penuh wibawa. "Mereka hanya sedang ikut berzikir. Jika kita memuji Sang Pencipta, maka alam akan melayani kita dengan cara yang tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia." Tiba-tiba, seorang ibu berlari ke tengah kerumunan sambil menggendong anaknya yang pingsan karena dehidrasi parah. "Tolong, anak saya, tidak ada air di rumah sakit. Semua stok habis." Suasana menjadi mencekam. Orang-orang mulai panik dan berteriak ketakutan. Di saat genting itulah, Pak Sabar berdiri. Ia berjalan menuju sebuah keran air tua yang sudah berkarat dan sudah bertahun-tahun tidak mengalirkan air di sudut taman tersebut. "Ya Rozaku, Zulkuatil matiin." Suara Pak Sabar kali ini terdengar seperti guntur yang tenang. Ia memutar keran itu. Secara logika, tidak mungkin ada air yang keluar dari pipa yang sudah terputus dari pusatnya. Namun, detik itu juga, air jernih yang sangat dingin memancar deras dari keran tersebut, membasahi bumi yang haus. Seluruh orang yang ada di sana jatuh terduduk. Mereka menangis dan bersyukur seolah baru saja melihat pintu surga terbuka. Namun, di balik keajaiban itu, Pak Sabar justru tampak semakin menunduk. Seolah ia sedang menanggung rahasia besar yang belum saatnya diungkapkan sepenuhnya kepada dunia. Pak Sabar justru tampak semakin menunduk. Seolah ia sedang menanggung rahasia besar yang belum saatnya diungkapkan sepenuhnya kepada dunia. Sementara di balik kelopak matanya yang terpejam, memori masa lalu mulai berputar, bak film tua yang berdebu. Puluhan tahun yang lalu, Pak Sabar bukanlah pria tenang yang dikenal orang-orang saat ini. Ia adalah seorang pemuda yang penuh amarah, kehilangan arah setelah seluruh hartanya ludes akibat bencana yang tak terduga. Di tengah keputusasaannya, ia mendaki sebuah bukit sunyi untuk menemui seorang guru tua yang hidup bersahaja di sebuah gubuk bambu. "Guru, dunia ini tidak adil. Mengapa aku yang sudah bekerja keras justru berakhir di tanah tanpa sisa?" teriak Sabar muda kala itu, dengan air mata yang membasahi pipinya yang kotor. Guru tua itu tidak menjawab dengan teori-teori rumit. Ia hanya memberikan sebuah sapu lidi yang sudah usang dan satu kalimat pendek. "Sabar, kekuatan itu bukan terletak pada apa yang kamu genggam di tanganmu, tapi pada apa yang kamu tanam di hatimu. Bacalah ini di setiap ayunan sapumu. Bukan untuk meminta harta, tapi untuk mengakui bahwa kamu adalah hamba yang paling lemah di hadapan yang maha kokoh." Sejak hari itu, kalimat "Ya Rozaku, Jail Kuawatil Metein," wahai zat yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh menjadi napasnya. Kalimat itu bukan sekadar mantra, melainkan sebuah pengakuan total bahwa seluruh urusan hidupnya telah ia serahkan kepada pemilik alam semesta. Kembali ke masa kini, di tengah kerumunan yang masih bersorak karena keajaiban air di taman, seorang pria misterius berpakaian hitam-hitam tampak mengamati Pak Sabar dari kejauhan. Pria itu adalah seorang kolektor barang antik yang ambisius. Ia tidak tertarik pada air. Ia tertarik pada kekuatan yang dimiliki Pak Sabar. Jika dia bisa membuat air mengalir dari keran mati, bayangkan apa yang bisa dia lakukan jika aku memintanya untuk memberkati bisnisku yang sedang terancam. Bisik pria itu dengan mata penuh ketamakan. Malamnya, saat Pak Sabar hendak pulang ke gubuk kecilnya di pinggiran rel kereta, pria misterius itu menghadangnya. Ia membawa koper berisi uang dalam jumlah yang sangat banyak, yang cukup untuk membeli sebuah rumah mewah di pusat kota. "Pak Tua, beritahu saya apa rahasiamu. Ajarkan saya ayat itu, dan bagaimana cara menggunakannya, agar saya bisa menguasai pasar. Uang ini semua milikmu. Jika kamu setuju," tawar pria itu dengan nada mendesak. Pak Sabar berhenti melangkah. Ia menatap koper penuh uang itu, tanpa secuil pun rasa tertarik. Angin malam berembus, mengibarkan rambut putihnya yang tak tertutup topi. "Tuan," suara Pak Sabar terdengar lembut namun penuh tenaga. "Ayat ini bukan kunci untuk membuka peti emas dunia. Ini adalah kunci untuk mengguncang pintu langit, agar rahmatnya turun ke bumi. Rezeki itu bukan tentang berapa banyak yang kita simpan, tapi berapa banyak manfaat yang bisa kita alirkan. Tuan tidak akan pernah bisa membelinya, karena pemiliknya tidak menjualnya dengan uang." Pria itu terkesiap, merasa harga dirinya jatuh. Namun sebelum ia sempat berkata-kata lagi, langit tiba-tiba bergemuruh hebat, tanpa ada awan mendung.
kilat menyambar di kejauhan. Seolah langit sedang memberikan peringatan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kekeringan akan segera datang melanda kota tersebut. Pak Sabar mendongak ke atas. Wajahnya mendadak berubah sangat serius. Ia tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pak Sabar mendongak ke atas, wajahnya mendadak berubah sangat serius, karena ia tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika langit yang tadinya cerah tanpa awan, kini berubah menjadi warna jingga yang mencekam, menandakan alam sedang tidak baik-baik saja. Keheningan kota malam itu mendadak pecah oleh suara sirine peringatan dini. Bukan karena badai biasa, melainkan fenomena alam yang sangat langka. Sebuah guncangan tektonik hebat yang berpusat tepat di bawah jantung kota, diikuti oleh angin puting beliung yang mulai menyapu bangunan-bangunan di pinggiran. Panik luar biasa melanda. Orang-orang berlarian keluar rumah. Jeritan ketakutan memenuhi udara, dan gedung-gedung tinggi mulai bergetar hebat. Di tengah kekacauan itu, Pak Sabar tidak ikut berlari. Ia justru berjalan tenang menuju alun-alun kota, titik di mana angin raksasa itu tampak menuju. Di tangannya masih tergenggam sapu lidi usangnya senjata spiritual yang tidak dipahami oleh siapapun. "Pak, sabar, lari Pak, tempat ini akan hancur," teriak seorang warga yang mengenalinya. Namun, Pak Sabar seolah tidak mendengar. Ia sampai di tengah alun-alun, tempat di mana tanah mulai retak. Di depan matanya, pusaran angin raksasa itu semakin dekat, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Pak Sabar kemudian berlutut di atas tanah yang bergetar. Ia meletakkan sapunya di samping, lalu bersujud dengan sangat dalam. "Yaa, Razayak, Dzul Qawatil," suaranya kali ini tidak lagi berupa bisikan. Ia meneriakkannya dengan seluruh jiwa. Sebuah seruan yang melesat menembus kegelapan malam, naik melampaui atmosfer, dan seolah mengetuk pintu-pintu langit dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Seketika, sebuah fenomena yang menentang seluruh hukum fisika terjadi. Saat Pak Sabar bersujud, sebuah pilar cahaya kebiruan yang sangat terang turun dari langit, menyelimuti tubuh tuanya, dan memancar luas ke seluruh penjuru kota. Guncangan tanah yang tadinya begitu dahsyat, mendadak mereda, menjadi getaran halus. Seolah-olah bumi yang sedang mengamuk ditenangkan oleh tangan yang tak terlihat. Angin puting beliung yang hanya berjarak beberapa meter dari tubuhnya, tiba-tiba pecah dan menghilang, berubah menjadi embun pagi yang sejuk. Kota yang tadinya bising oleh kehancuran, mendadak hening seketika. Orang-orang terpaku di tempat mereka berdiri, menyaksikan Pak Sabar yang masih bersujud di bawah cahaya tersebut. Para ahli meteorologi di pusat pemantau menatap layar monitor dengan bingung. Data menunjukkan energi yang begitu besar muncul secara tiba-tiba dari sebuah titik di alun-alun kota energi yang kekuatannya melampaui badai itu sendiri. Namun sifatnya menenangkan, bukan merusak. Cahaya itu perlahan memudar, seiring dengan kembalinya warna langit menjadi normal. Pak Sabar perlahan bangun dari sujudnya. Tubuhnya tampak sangat lelah, namun wajahnya bercahaya, melebihi lampu-lampu kota. Ia mengambil kembali sapunya, lalu berdiri dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Di sekelilingnya, ribuan orang menatapnya dengan penuh rasa haru dan takjub. Mereka menyadari bahwa malam itu, kota mereka tidak diselamatkan oleh teknologi atau dinding beton, melainkan oleh doa seorang hamba yang selama ini mereka abaikan. Namun, di saat semua orang ingin mendekat untuk memuja dan memujinya, Pak Sabar justru melangkah mundur, matanya tertuju pada cakrawala yang mulai menunjukkan semburat fajar. Pertanda bahwa babak baru dalam hidupnya dan kota, itu akan segera dimulai. Pak Sabar melangkah mundur, matanya tertuju pada cakrawala yang mulai menunjukkan semburat fajar. Pertanda bahwa babak baru dalam hidupnya dan kota itu akan segera dimulai dengan cara yang paling tidak terduga oleh logika manusia manapun. Pagi itu, kota terbangun dalam keadaan yang jauh berbeda. Meski badai telah sirna, sisa-sisa ketakutan masih menggantung di udara, hingga sebuah kabar mengejutkan menyebar melalui siaran berita nasional. Seluruh dunia membicarakan fenomena cahaya alun-alun yang berhasil terekam satelit. Sebuah anomali energi yang menyelamatkan jutaan nyawa. Namun, di mana Pak Sabar? Pria tua itu tidak ditemukan di tempat biasanya. Gubuk kecilnya di pinggiran rel pun kosong. Hanya tertinggal sebuah sapu lidi usang yang disandarkan rapi di pintu. Seolah pemiliknya telah menyelesaikan tugas besarnya di dunia ini. Di saat yang sama, Pak Wijaya, pengusaha yang dulu mobilnya pernah didorong oleh Pak Sabar, bersama pemuda necis yang dokumennya pernah diselamatkan, dan ratusan warga lainnya, berkumpul untuk mencari keberadaan sang penyapu jalanan. Mereka bukan ingin memberi imbalan uang, melainkan ingin bersujud syukur bersamanya. Tiba-tiba, sebuah keajaiban rezeki terjadi secara masif. Di lokasi tempat Pak Sabar sering menyapu, tanah yang tadinya gersang,
mulai mengeluarkan mata air baru yang sangat jernih. Tak hanya itu, tanaman-tanaman langka yang memiliki nilai medis tinggi tumbuh subur di sepanjang median jalan protokol tersebut. Kota itu mendadak menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena kehancurannya, melainkan karena kekayaan alam yang muncul secara misterius. Pak Wijaya akhirnya menemukan Pak Sabar, bukan di istana atau hotel mewah, melainkan di sebuah panti asuhan terpencil yang sedang dibangun kembali secara sukarela oleh warga. Pak Sabar sedang duduk di lantai, menyuapi seorang anak yatim dengan piring plastik sederhana. Pak Sabar, suara Pak Wijaya bergetar. Ia berlutut di depan pria tua itu. Seluruh kota kini makmur karena keberadaan Anda. Kami ingin membangunkan sebuah monumen untuk Anda. Kami ingin memberikan Anda kehidupan yang layak sebagai pahlawan kami. Pak Sabar berhenti menyuapi anak itu. Ia menatap Pak Wijaya dengan binar mata yang tetap teduh. Tuan, rezeki yang mengalir di kota ini bukan milik saya, dan bukan karena saya. Itu adalah titipannya bagi orang-orang yang mau bersyukur. Saya hanyalah perantara kecil yang kebetulan sedang memegang sapu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kain kecil dari sakunya. Di dalamnya terdapat butiran benih tanaman. Rezeki itu seperti air. Jika kau bendung untuk dirimu sendiri, ia akan menjadi busuk. Tapi jika kau biarkan ia mengalir kepada orang lain, ia akan tetap jernih dan menghidupkan. Hari itu, Pak Sabar menolak semua harta yang ditawarkan. Namun, ia meminta satu hal, agar setiap warga kota menjaga kebersihan hati mereka, sebagaimana mereka menjaga kebersihan jalanan. Tahun-tahun berlalu, kota itu kini dikenal sebagai kota cahaya. Tidak ada lagi pengemis kelaparan, karena semangat sedekah telah mendarah daging di sana. Pak Sabar sendiri tetap menjadi misteri. Ia kadang terlihat di satu sudut jalan, menyapu dengan tenang sambil bergumam kecil, lalu menghilang di balik kabut pagi. Pintu langit telah terbuka, dan bagi mereka yang memahami kunci hidup Pak Sabar, mereka tahu bahwa satu ayat tulus yang diucapkan dengan keyakinan penuh pada sang pemilik kekuatan, jauh lebih berharga daripada seluruh emas di perut bumi. Pak Sabar telah mengajarkan pada dunia bahwa rezeki yang paling hakiki bukanlah tentang apa yang kita dapatkan, melainkan tentang ketenangan jiwa yang membuat kita merasa cukup di hadapannya.